Jangan jadi pengikut apa kata orang. Jadilah diri sendiri. Betapa nikmatnya menjadi diri sendiri. Betapa nikmatnya kalau teman-teman semuanya bisa menggunakan akal pikiran. Memberi pencerahan, kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan. Oh, afirmasi dong. Ada waria, istilahnya emang dia nyamannya situasional dan kondisional. Iya. Terus ya aku apa namanya di tengah orang-orang yang pasti nganggap aku itu sesuatu yang Hai, masih bersama Budi Cinta. Tahu nggak guys, suara aku. Tahu nggak guys, berita yang lagi heboh saat ini ada salah seorang selebriti, tahu lah ya, yang sekarang dia tidak keterima di TV karena tampilannya feminin gitu, pakai baju perempuan. Itu yang dianggap salah satu pelapor lembaga komisi penyiaran gitu. Jadi mau nggak mau kayaknya TV akhirnya ngikutin apa kata KPI itu. Isbal deh ya gitu. Padahal kan tahu nggak, kalau Ivan Gunawan itu, udah langsung aja aku sebutin ya. Kalau Ivan Gunawan itu tahu nggak, cerdas. Dia seorang fashion designer yang sudah cukup terkenal, karya-karyanya banyak. Terus tahu nggak, dia sangat menghibur, lucu. Kalau kita ketawa karena hiburannya itu membuat hati kita tuh senang, tenang gitu loh. Membuat hati kita jadi happy, bahagia kalau Ivan Gunawan itu tampil di depan layar TV, menghibur banget gitu. Kok iya ya, ternyata ya kayaknya kenapa sih di Indonesia ini masih ada yang kayaknya nggak mau terima keberagaman gitu loh. Padahal itu adalah ekspresi yang tidak kasar, ekspresi yang tidak jorok, ekspresi yang bagian daripada hiburan, dan itu sangat wajar gitu. Kenapa gitu loh, TV mau nurutin apa kata lembaga itu gitu. Dan lembaga itu berdiri di Indonesia ini ya mungkin karena banyak pendukungnya. Lembaga itu, tahu nggak, aku nih ya ampun, aku bicara begini bukan berarti karena aku juga feminin ya, apalagi aku sudah mengakui diri aku seorang waria. Ya udahlah ya, kayaknya nggak mungkin pula aku bisa masuk TV. Padahal tahu nggak, waria-waria itu era-era dulu itu di dunia entertainment itu, bahkan perfilman itu selalu dapat tempat loh gitu, karena masyarakat suka. Kalau masyarakat dulu itu suka, sangat bisa membedakan namanya hiburan, kreativitas gitu. Jadi semua keberagaman ekspresi itu sangat keterima. Kalau aku sih emang karena lahir di era 80-90-an, namanya waria itu keterima banget ekspresinya. Walaupun itu bisa dianggap sebagai pemanis, walaupun itu bisa dianggap sebagai hiburan, itu benar-benar bagian dari keragaman yang walaupun sedikit tapi itu benar-benar sangat dihargai. Karena menghibur orang itu butuh kecerdasan. Membuat orang tertawa itu nggak gampang loh. Dan waria-waria, maksudnya teman-teman, ya khususnya teman aku waria ya, banyak yang punya kemampuan yang bisa menghibur dan membuat orang tertawa. Gemes loh, orang berekspresi kok nggak boleh. Padahal yang dikenakan Kak Ivan Gunawan itu pakaiannya itu masih sangat wajar, dan itu bagiannya kreativitas, orang-orang kreasi
menggunakan baju pakaian yang dikreasikan gitu. Masa iya sih baju kudu harus ada namanya baju perempuan, baju laki-laki? Emang baju itu punya alat kelamin apa? Gitu loh. Aneh ya, lembaga yang dianggap besar kok diisi orang-orang yang kayaknya sempit banget pemikirannya gitu loh. Terus tau nggak kan berita tentang Ivan Gunawan itu kan sampai ke Facebook juga ya. Tau nggak? Aku baca itu banyak banget komentar-komentar yang mendukung lembaga itu sambil menghujat. Menghujatnya itu ya karena feminin. Karena intinya nggak boleh kayak perempuan lah ya. Itu benar-benar banyak banget masyarakat yang menghujat kata-kata kasar gitu. Kadang-kadang aku memberanikan diri aja gitu. Aku ikut komentar dan memberanikan diri bahwa aku adalah salah seorang waria di Indonesia dan bangga menjadi rakyat Indonesia yang punya budi luhur, pekerti, sopan santun, tata krama. Itu yang sekarang nggak terjadi di era sekarang. Mulutnya semua udah kayak sampah, pikirannya udah kayak sampah, kotoran. Jadi budi luhur, adat budaya, leluhur Nusantara yang penuh dengan budi pekerti itu udah nggak ada. Era informasi yang begitu bebas bukan dijadikan sebagai ajang kreativitas, malah menjadi pikiran sempit yang seperti itu. Itu untuk masyarakat-masyarakat, rakyat-rakyat yang mendukung lembaga itu terhadap pengekangan kreativitas ekspresi seseorang yang berbeda, itu malah didukung. Bener-bener ya nggak punya. Oh ya nih ya, biar tahu aja ya bahwa orang yang nggak suka dengan keberadaan ekspresi feminin waria, tahu nggak? Waria itu sampai saat ini waria itu nggak bisa ngelahirin, tapi selalu ada, gitu, selalu ada. Tahu? Bisa jadi kalian yang menjadi orang tua bakal menjadi orang tua waria LGBT. Kalian yang nggak suka sama waria, ingat, bukan ngedoain ya, bahwa nanti kalian juga bakal menjadi bagian kewariaan itu. Semangat, ada ibu di depannya. Semangat bu. Ibu itu, maaf ya bu, keganggu dengan kebisingan suara Eka. Tapi yakin dia pasti enggak benci sama waria. Nah gitu ya. Komentarnya itu benar-benar buruk sekali. Ingat, waria itu tidak pernah melahirkan, nggak bisa melahirkan. Walaupun seandainya waria itu menikah dengan perempuan, belum tentu dia akan melahirkan seorang waria. Gitu. Yang melahirkan waria itu ya kalian nanti yang benci sama waria. Tapi untungnya orang tua aku itu sangat baik sekali, penyayang gitu, dan bersyukur. Mudah-mudahan kalian menjadi orang tua yang baik terhadap anak-anak kalian yang nanti tumbuh besar adalah seorang waria. Gitu ya. Ya gitu ya. Ini sebuah ekspresi gitu. Aku sampaikan di sini di channel YouTube aku bersama Budi Cinta. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa komentar. Mau komentar jahat pun gak apa-apa. Emang kalian jahat, yang bisa merubah kejahatan itu bukan orang lain, diri kalian sendiri, otak kalian sendiri. Kasar ya. Ya ampun, semangat banget sih dia. Dia itu yang bisa merubah hati jahat dan pikiran jahat, omongan jahat itu dari diri kalian. Itu bukan karena aku ngakwek di sini, bukan. Gitu ya guys, aku bukan marah ya. Itu karena aku saking semangatnya. Kita sebagai warga negara, rakyat Indonesia,
leluhur kita itu punya budaya adab sopan santun. Itu adab sopan santun, tata krama. Masa sih era globalisasi, era yang penuh informasi ini tidak dipergunakan untuk hal-hal baik? Kan aneh. Oh ya. Gitu. Ini aku di Kahuripan ya. Bukan di Kahuripan, di Bilabong. Seru sih tempatnya, asyik. Mulutnya biasa aja sih. Ya gitulah ya say. Guys gitu. Jadi untuk kamu-kamu era globalisasi yang harusnya begitu gampangnya kita mencari informasi, belajar, harusnya jangan mempersempit pikiran, jangan memperjulit hati. Kan aneh gitu. Karena kalau seburuk-buruknya pikiran dan hati, itu akibatnya buat kalian kok gitu. Ya sedihnya itu bukan karena warga itu dihina, bukan. Kok iya sih semakin kesini kalian semakin buruk hati dan pikirannya, kan aneh ibaratnya. Harusnya kan kalian itu bagian orang-orang yang sudah tercerahkan karena saking informasi itu udah gampang ibaratnya. Ini kok kalian malah malah lebih buruk gitu loh. Nah, tarik nafas dulu Cin. Ini aku di Bilabong tuh, pasar Bilabong. Ini setiap minggunya rame ya, sambil info-info. Nah gitu ya. Jadi emang nih ibaratnya generasi muda sekarang, hayolah benar-benar bisa melihat bahwa bisa membedakan di mana itu seni, di mana itu karya, di mana itu keragaman. Kalau perbedaan itu pasti perbedaan. Jangankan warga rakyat Indonesia, dalam satu keluarga itu kita pasti memiliki banyak perbedaan gitu loh. Nah keragaman gitu. Jangan terjebak sama pembelajaran yang dianggap baik tapi hasilnya buruk. Itu karena kalian tidak mau menggunakan akal pikiran secara mendalam. Masih ngomel Cin. Ya gitulah ya, gitu loh maksudnya. Hayo dong maksudnya teman-teman gitu. Itu sebuah karya, susah loh orang itu bisa membuat orang tertawa. Bukan susah ya, maksudnya itu bagian dari kecerdasan yang dimiliki sama orang-orang. Menghibur itu adalah kegiatan yang sangat tidak gampang gitu ya. Jadi untuk seluruh rakyat Indonesia, pergunakanlah momen yang penuh dengan informasi yang segitu mudahnya, pembelajaran yang segitu gampangnya. Jangan jadi pengikut apa kata orang, jadilah diri sendiri. Betapa nikmatnya menjadi diri sendiri. Betapa nikmatnya kalau teman-teman semuanya bisa menggunakan akal pikiran, memberi pencerahan, kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan. Oh, afirmasi dong. Nah itu maksudnya gitu. Jangan nih, kalau aku sih to the point aja ya, tergila-gila sama surga. Ingat dong, cari ulama, ustadz, pencerah itu harus yang orang yang baik, omongannya baik. Jangan dengan orang-orang yang menggunakan kata Allahu Akbar tapi gerakannya kasar, caranya kasar. Bukan itu, jangan yang kayak gitu. Cari ulama, banyak banget ulama pencerah di Indonesia yang sangat bisa memberikan pencerahan. Nah kalian ya hanya minta aja sama Allah, berdoa agar naik level pengetahuan, wawasan kalian, supaya nanti kalian itu ditemukan sama orang-orang yang bisa memberi pencerahan, ulama-ulama yang bisa memberikan pencerahan. Bukan ulama-ulama yang memecah belah, menebar kebencian, bukan. Panjang ya ini. Gak apa-apa lah ya, panjang.
Oh, karena kan kesel ibaratnya. Keselnya gimana? Kesel gitu ceritanya. Ya sambil jalan lah ya. Oh, ngadem di sana kayaknya enak deh. Di sini aja deh ngademnya. Nah gitu. Jadi benar-benar iya enak di sini adem. Nah gitu ya teman-teman. Dulu ya. Nah itu ya, harap gitu sekarang sudah memikirkan. Tahu nggak tempat sampah yang di mall itu, luarannya tampilannya bagus tertutup, bahkan orang nggak tahu bahwa isinya sampah. Jadi kalian itu jangan seperti itu, jangan terjebak sama penampilan yang dianggap itu religius, tampilan yang dianggap itu tertutup, tampilan itu yang dianggap alim. Tidak, semuanya itu dilihat dari isinya. Tempat sampah yang di mall, di hotel itu bagus banget, bahkan itu nggak akan ketahuan kalau dia itu tempat sampah. Tadi napasin. Gitu, nggak apa-apa deh, ada itu gitu. Nah gitu ya. Nah itu ya, aku nggak marah sih, cuma ya ini aku pengen gitu bagian orang Indonesia itu kembali lagi ke adab budaya kita, kembali lagi dari sikap kita. Jangan terjebak hal-hal orang-orang yang menjanjikan tiket surga, orang-orang yang nakutin pakai tiket neraka. Enggak, itu bukan jiwa kita, bukan. Tahu nggak? Aku mau ngomongin sini, aku bukan ustadz ulama, ntar aku juga yang salah. Nah itu maksudnya dari adab budaya, bukan dari penampilan, gitu loh. Ayolah ya, jangan terjebak sama hal-hal yang bisa merugikan teman-teman sendiri di sana, gitu. Ya gitu ya teman-teman. Ingat, kalau orang baik itu dijahatin, gak usah ngebales. Tapi nanti kejahatan itu akan balik lagi ke kalian. Ya kayak Pak Jokowi lah ya, segitu baiknya presiden. Dia benar-benar orang nomor 1 di Indonesia walaupun dia dijahatin. Enggak, dia nggak pernah ngebales, tapi kejahatan itu akan berbalik ke kalian sendiri. Gitu. Masa iya sih kalian tidak bisa merasakan kebaikan? Hati kalian udah seburuk itu ya? Hati kalian udah sekotor itu ya? Pikiran kalian udah segelap itu ya? Masa iya sih kalian tidak bisa membedakan kebaikan sama keburukan? Kalian nggak tahu itu bagian ekspresi, kreativitas kalian saking nggak mau belajar, selalu menerima kata-kata, ucapan orang-orang yang orang-orang yang menjanjikan surga, nakut-nakutin neraka. Hello, kalian sama orang itu sama-sama punya pikiran. Apa kalian begitu malesnya belajar sampai nggak mau belajar? Berdoa agar hati dan pikiran kalian tercerahkan. Nanti usaha kalian itu pasti ke arah ke orang-orang yang bisa memberikan pencerahan. Itu loh. Wow. Ya sudahlah ya. Oh teman-teman ya. Ya aku pastilah ya, aku tidak mengeneralisir bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki pikiran julid, hati yang jahat. Enggak. Rakyat Indonesia masih banyak orang-orang yang baik. Ya presidennya aja baik ya, tetap ya presiden aku baik banget Pak Jokowi. Terus bahwa masih banyak juga orang-orang yang baik. Ya sekarang lah ya, mulai terlihat orang-orang yang baik itu berada di posisi mana sudah kelihatan lah ya. Gitu. Ayo belajar, gunakan akal pikiran kalian, berdoa agar kalian menjadi orang-orang yang tercerahkan dan memberikan pencerahan. Yakin, kalau yakin sama Allah, sama Tuhan, kayak gitu ya. Gitu. Dan jangan lupa ya subscribe, jangan lupa komentar, jangan lupa like juga. Makasih. Kayak gitu ya teman-teman, sampai ketemu lagi bersama Budi Cinta di video selanjutnya. Dadah.